Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya ya. Oke, para warga sekolah nih. Di video kali ini Mas Eka akan memberikan informasi kepada para warga semua masih seputar tentang KJP nih ya. Karena banyak yang nanya nih, sudah terdaftar di DTKS dan mengecek di Siladu juga, tapi kok nggak keluar-keluar juga tuh di KJP-nya. Kenapa sih? Emang bagaimana sih katanya daftar KJP itu melalui DTKS, tapi ini udah daftar di DTKS dan keluar di Siladu, masih nggak muncul juga di KJP-nya. Yang benar yang mana nih Mas Eka nih? Pasti banyak para warga yang nanya seperti itu. Nah, di video kali ini Mas Eka akan memberikan informasinya kepada para warga semua nih. Tapi sebelum itu untuk teman-teman atau para warga sekolah nih yang baru menemukan channel Mas Eka, silakan subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate lagi kepada para warga sekolah pastinya. Oke, teman-teman juga bisa gabung di Telegram, Instagram, TikTok, dan Facebook-nya Mas Eka. Oke, langsung aja yuk kita ke pembahasannya. Nah, di sini sudah Mas Eka buatkan ya, sedikit paparan dengan grafis ya, atau dengan gambar agar teman-teman atau para warga ini bisa ada gambaran gitu loh. Oh, ternyata DTKS itu ini, KJP itu ini, terus prosesnya seperti ini, sehingga bisa ditetapkan sebagai KJP itu melalui proses panjang seperti ini. Oh, jadi seperti itu gitu. Jadi jangan salah paham nih karena pandangan para warga bahwa daftar DTKS berarti daftar KJP. Nah, itu tuh. Itu coba dipinggirkan dulu ya, dikesampingkan dulu. Yuk kita lihat dulu pengertiannya ya. Oke, langsung ya. Mudah-mudahan para warga sedikit mengerti atau sedikit ada gambaran tentang DTKS dan KJP ini ya. Karena ini sangat penting agar nanti para warga itu memahami mana DTKS, mana KJP, terus kenapa belum terdaftar KJP, padahal sudah terdaftar di DTKS, atau bagaimana cara mau daftar KJP dan segala macamnya, para warga tuh paham dulu ya. Jadi tolong dibedakan antara DTKS dengan KJP. Nah ini Mas Eka akan menjelaskan sedikit ya. Oke ya, di sini ya. Apa itu DTKS? Seperti yang udah ini udah banyak banget yang nge-share ya, bahkan Mas Eka juga sudah nge-share beberapa kali ya pengertian-pengertian dari DTKS. Namun memang masih banyak warga yang belum ngeh, belum paham ya. Jadi, DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial, adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Artinya ini adalah data-data yang kesenjangan sosial lah, kesejahteraan sosial yang diperlukan oleh pemerintah diambilnya dari DTKS ya. Nah, data ini dikelola oleh dinas-dinas sosial untuk yang berada di daerah gitu, Pemprov gitu ya. Sementara untuk yang nasionalnya ada di Kemensos. Nah, semuanya berujung kepada Kemensos. DTKS ini adalah data terpadu satu pintu ya. Jadi data satu pintu lah ibaratnya seperti itu. Ini data yang tidak bisa diutak-atik lagi. Jadi semua penduduk di Indonesia yang tercantum di dalam DTKS ini ya nanti ada indikator-indikatornya, mana yang dianggap kurang mampu, mana yang sangat mampu gitu untuk memetakan itu. Nah, indikatornya apa? Tentunya ini hanya orang dinas sosial yang bisa menjawabnya karena mereka bukan orang dinas sosial. Nanti kalau salah jawab bisa salah penafsiran berabe ya. Kemudian data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS ini merupakan acuan nih ya, yang tadi Mas Eka jelaskan di awal ya, acuan dalam pemberian bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, baik yang bersumber APBN. APBN itu anggaran belanja negara ya, PBI, PKH, BPNT maupun APBD. Jadi APBD itu anggaran belanja daerah ya. Ini ada kalau untuk di DKI itu ada KLJ, KPDJ, KAJ, KPAR, KJP, KJP Plus, KJMU, BPMS itu ya. Nah, untuk misalkan kalau untuk wilayah-wilayah lain Mas Eka kurang tahu di APBD-nya itu kebutuhan dasarnya apa yang dibelanjakan untuk bantuan-bantuan sosial. Kalau untuk di DKI ini ada ini ya, KLJ, KPDJ, KAJ, KPAR, KJP Plus, KJMU, dan BPMS. KJP Plus ini adalah ini apa program strategis. Nah, ini nanti akan kita bahas. Artinya DTKS ini adalah data kumpulan kesejahteraan sosial ya. Jadi data terpadu kesejahteraan sosial. Intinya data-data yang kaitannya dengan kesosialan teman-teman atau para warga nih, misalkan kayak sosial itu kayak angka kemiskinan, kemudian jumlah keluarga dan segala macamnya, intinya yang berkaitan dengan sosial nih adanya di DTKS, seperti itu ya, bersumber dari sini. Nah, data ini nanti jadi acuan nih dalam pemberian bantuan sosial. Tadi kan Mas Eka jelaskan, di dalam data ini kita bisa melihat
mana yang mampu, tidak mampu, kurang mampu, seperti itu ya. Nah, yang kurang mampu ini nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk pemberian, tentunya bantuan-bantuan sosial, tujuannya agar tepat sasaran. Bagaimana kalau misalkan di DTKS ini banyak keliru, ya itu bisa dilaporkan. Dilaporkan ke mana? Bisa ke kelurahan, ke dinas sosial dan segala macamnya itu bisa dilaporkan. Misalkan, warga melihat tetangga saya orang mampu kok dia dapat DTKS ya gitu kan, atau dia bisa masuk DTKS, dapat KJMU dan dapat bantuan-bantuan sosial dari pemerintah. Itu bisa dilaporkan, bisa diajukan. Atau bisa juga, pada saat dia, kan kita nggak pernah tahu ya, hidup seseorang. Ketika dia daftar DTKS memang berada di bawah garis, kurang mampu gitu ya, bisa dikatakan garis kemiskinan, tiba-tiba setelah 6 bulan berikutnya, padahal proses DTKS ini masih berjalan, dia bukan menemukan, dapat rezeki nomplok lah gitu, dan, dianggap sukses gitu kan. Nah, data ini kan masih tercantum di DTKS. Nah, cara menghapusnya bagaimana? Kalau misalkan orang tersebut sadar ya, memenuhi kesadarannya, ya dia nanti biasanya tidak akan menerima, dia akan menolak bantuan-bantuan tersebut. Tapi banyak yang, "Ah, ya udah bodo amat lah," tidak peduli gitu ya, sehingga ini bisa dilaporkan oleh, para warga gitu ya, bahwa orang itu mampu kok, gitu ya. Karena di sini nanti ada syaratnya, ketentuan-ketentuannya ya. Jadi itu DTKS tuh pengertiannya, panjang nih ya. Kemudian, nah ini KJP. KJP itu adalah, Kartu Jakarta Pintar ya, KJP itu singkatan, adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA ataupun SMK, dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi Jakarta. Manfaat dan dampak positif yang diharapkan dari siswa penerima KJP Plus ini antara lain, teman-teman atau para warga bisa, melakukan wajib belajar 12 tahun gitu ya, terus meringankan biaya personal pendidikan. Intinya, memudahkan teman-teman yang sekolah agar akses pendidikannya bisa tercapai lah seperti itu. Ini adalah program strategis dari Pemprov DKI Jakarta ya. Jadi bedakan ya, kalau DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh, Dinas Sosial dan Kemensos, sementara KJP adalah, eee, program strategis yang dikelola oleh, Dinas Pendidikan, dalam hal ini Unit Pelayanan P4OP gitu ya. Jadi ini program strategis dari gubernurnya gitu kan, diturunkan ke Dinas Pendidikan, kemudian yang melakukannya ini, P4OP ya, jadi diturunkan. Jadi ini 2 hal yang berbeda nih, DTKS dan KJP ya. Kalau KJP adalah program strategis bantuan sosialnya, sementara DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosialnya. Kalau dulu mau daftar KJP itu bisa datang langsung ke sekolah, kemudian di-input, diajukan dan segala macamnya, itu gampang. Nah, sekarang harus melalui DTKS terlebih dahulu nih, teman-teman harus masuk di DTKS terlebih dahulu, sampai nanti ditetapkan, oleh Kemensos, baru nanti teman-teman bisa masuk ke, ajuan KJP Plus-nya. Nah, bagaimana prosedurnya nih, kita bahas di sini ya. Nah, ini Mas Eka bahas dikit-dikit ya, sedikit-sedikit aja, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan bisa mengerti nih ya. Jadi proses pendaftaran DTKS kan seperti ini nih. Di sini teman-teman daftar dulu, setelah daftar nanti ini akan diproses kan. Teman-teman pada saat ngecek di akun DTKS-nya, oh statusnya masih, musyawarah kelurahan. "Oh, ini saya di Siladu sudah muncul penetapan Februari 2022," itu bagaimana Mas Eka? Nah, setelah daftar ini nanti akan dikelola nih oleh, Pusdatin, Jamsos ya. Nah, prosesnya ini ada 11 langkah teman-teman, jadi nggak sebentar, lama ya. Dari mulai sosialisasi, pendaftaran berarti teman-teman sudah lakukan, kemudian pengelolaan data satu, di sini ada lagi pemadanan data, kemudian ada lagi pemadanan data, pengelolaan data 2, musyawarah kelurahan ya, pengelolaan data, 3, terus, penetapan daftar sasaran tetap, kemudian penginputan dalam aplikasi SIK SNG, kemudian baru penetapan DTKS oleh Kementerian Sosial. Nah, proses ini tuh panjang, bahkan yang sudah masuk penetapan aja gitu ya, ini baru masuk poin ke-10 tuh, nanti tinggal penetapan DTKS oleh Kementerian Sosialnya, itu yang bulan Februari itu, masih diproses ini, sampai nanti benar-benar ditetapkan. Nah, bagaimana ketika proses ini sudah berjalan, ternyata teman-teman hanya putus nyampe di musyawarah kelurahan, dianggap bukan warga warga tersebut gitu ya, oleh musyawarah kelurahan, maka teman-teman gagal atau valid ya. Gagal berarti teman-teman tidak bisa masuk lagi ke DTKS yang seperti ini. Nah, ini bisa dilihat di, akun DTKS-nya. Bagaimana kalau misalkan ini sudah lolos semua, nanti teman-teman bisa ngecek di,
siladunya. Di siladunya biasanya sudah ada tuh, ditetapkan di bulan apa, misalkan di bulan Februari. Nah, teman-teman tinggal menunggu penetapan DTKS oleh Kementerian Sosial. Jika sudah ditetapkan, maka data DTKS inilah yang nantinya akan digunakan untuk, bantuan-bantuan sosial seperti ini, acuan ya, untuk kebutuhan dasar baik yang nih, di sini ya, merupakan acuan dalam pemberian bantuan sosial. Jadi data DTKS ini yang sudah ditetapkan oleh kementerian, nih DTKS yang ini ya, itu menjadi acuan untuk pemberian bantuan-bantuan, salah satunya apa? KJP, itu ya. Jadi ini sudah diproses proses dulu nih datanya ya. Setelah itu setelah diproses dapat, baru diturunkan. Nah, ini baru proses pengelolaan data dari DTKS untuk KJP. Nah, DTKS yang tadi yang sudah diproses sampai dengan ditetapkan oleh, Kementerian Sosial, itu nanti akan distribusikan ke P4OP atau ke Dinas Pendidikan, UP-nya P4OP, KJP ya. Ini nanti akan dipadankan ya teman-teman, dipadankan dulu artinya ya disinkronkan lah, bener nggak nih, anaknya memang ada di DKI Jakarta khususnya kan syarat-syarat KJP seperti ini nih ya, persyaratan KJP ya. Sebelum di sini kita bahas persyaratan dulu ya. Siswa yang berhak menerima KJP Plus harus memenuhi persyaratan seperti berikut. Yang pertama, terdaftar dan masih aktif di salah satu pendidikan Provinsi DKI Jakarta, terdaftar dalam DTKS daerah dan atau data lain yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Warga DKI Jakarta berdomisili di DKI Jakarta yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan surat keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, DTKS ini kan sifatnya nasional nih, ya. Kemudian teman-teman setelah ini DTKS, dipadankan dengan KJP P4OP. Kira-kira nih, oh anaknya memang masih sekolah, oh dia memang warga DKI ya, yang penting terdaftar dulu di sini. Oh ternyata dia bukan warga DKI ya, berarti nggak dapet. Ya, oh ternyata anaknya sudah nggak sekolah lagi, makanya terdaftar di DTKS belum tentu bisa masuk ke KJP, seperti itu ya. Jangan berasumsi daftar DTKS bisa masuk KJP. Nah, setelah ini dipadankan masuk ke KJP P4OP, nanti datanya akan dikirim lagi ke KJP sekolah ya, ke website sekolah. Nah, sekolah nanti akan memverifikasi poin yang satu ini, terdaftar dan masih aktif di salah satu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. Jadi diverifikasi, oh memang siswanya masih aktif nih ada. Oke, verifikasi konfirmasi tek dikirim balik lagi ke P4OP melalui sistem, nanti disetujui oleh kepala sekolah seperti itu ya, disetujui kepala sekolah, nanti tinggal menunggu persetujuan dinas. Nah, setelah melakukan persetujuan dinas seperti itu, jika sesuai maka ditetapkan sebagai penerima KJP, baru teman-teman bisa dapatkan KJP-nya. Nah, permasalahan yang terjadi kemarin adalah banyak yang tiba-tiba dari DTKS-nya ini sudah muncul di sekolah, sudah ada, tiba-tiba tidak lagi. Nah, itu dibatalkan mungkin dari desilnya. Desilnya apa itu ada di video sebelumnya. Gitu ya para warga ya. Mudah-mudahan nih mengerti ya. Walaupun ini memang agak panjang. Jadi mudah-mudahan ini ada gambaran untuk para warga agar oh jadi DTKS tuh ini, oh KJP itu ini, oh berarti daftar DTKS bukan berarti daftar KJP gitu loh ya. Kalau pengen daftar KJP ya berarti harus daftar DTKS terlebih dahulu. Dan sudah daftar DTKS pun belum tentu dapat KJP karena nanti ada prosesnya lagi, beda lagi proses daftar DTKS dengan proses verifikasi KJP-nya gitu. Oke, para warga. Mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan dan informasi mengenai KJP kepada para warga semua nih. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Terima kasih Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.